Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Nur. Eh, Kali ini di video ini Miss Nur akan menjelaskan sedikit tentang materi kita di semester yang baru ini. Semoga kalian semangat ya. Sudah siap semua untuk belajar. Kita akan mempelajari tentang recount. Baiklah, kita mulai dari awal. Ini dari video yang Miss ambil dari YouTube ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang recount, mungkin materi ini sudah kalian dapatkan di SMP. A recount. A recount tells about past events. Tentu saja kalau kita membicarakan tentang past events, kita akan diminta, mau tidak mau, kita harus menguasai dulu tentang bentuk kata kerja kedua. Ya, mungkin sebagian dari kamu sudah menguasai bentuk kedua dari kata kerja, seperti misalnya come berubah menjadi came, eat menjadi ate, kemudian see menjadi saw, seperti itu ya. Nah, untuk membuat sebuah recount, tentu saja kita harus bisa merubah semua kata kerja pertama menjadi bentuk kata kerja kedua. Ya. Baik, kita pelan-pelan saja. Kalau kalian masih menyaksikan video dari Miss Nur, berarti kita masih belajar secara daring. Sabar ya, nanti kita akan bertemu mungkin di tahun ajaran baru atau secepatnya lah setelah pandemi ini selesai. Ya, di video ini Miss hanya akan memberikan sedikit penjelasan tentang recount. Nanti kita akan berlatih, kemudian kita juga akan bertemu di Google Meet. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan ke Miss Nur. Tentu saja Miss juga minta kalian berlatih terus di rumah ya, jadi diisi waktunya supaya setiap detik yang kita lewati bermanfaat ya. A recount tells about past events or personal experience. Nah, kalau kita menceritakan tentang past, ya, untuk membentuk recount, kita membutuhkan structure. Strukturnya gimana? Ada title, judul, orientation. Nah, orientation ini biasanya ada di paragraf pertama atau pembukaan. Kalau memang kita mau membuat satu paragraf, di awal kita akan membicarakan tentang who, kemudian what, kejadian apa, kemudian where, di mana terjadinya. Jadi ada pelakunya, apa, kejadian apa, kemudian di mana. Series of events in chronological order or sequence. Oke, ini ada di body parts-nya ya, di bagian isinya, kemudian kita tutup dengan a final evaluative comment ya, a final terakhir evaluative secara keseluruhan bagaimana pendapat kita tentang what happened. Oke, yang sudah kita ceritakan itu. Jadi ada mulai dari judul, kemudian kita menjelaskan di pembukaan, ada orientation sedikit, kemudian baru chronological ordernya, urut-urutan kejadiannya, kemudian barulah kita final evaluative comment.
Baik, kalau judulnya What I Did Yesterday, tentu saja ini akan menceritakan apa kegiatan kita kemarin dan kita akan menceritakannya secara chronological order. Oke, baik, di sini we have yesterday. Yesterday saja, dari yesterday saja kita sudah tahu bahwa ini adalah kegiatan yang kita lakukan kemarin. Morning pagi hari, yesterday morning, I walked, kata kerja kedua dari walk. Ya, kita tambahkan akhiran ed, to the market. I walked to the market. When I got there, got berubah dari bentuk get. I get there, I got there. Kemudian I bought, berubah dari buy menjadi bought. 2 apples, 5 bananas, and a bunch of grapes. Ya, kemarin pagi saya ke pasar. Ketika di sana saya membeli 2 apel, 5 pisang, ya ini diperagakan, and a bunch of grapes. A bunch ini kita pelajari ketika descriptive text, mempelajari describing things. A bunch itu adalah indefinite pronoun, ya. Apa ya? A bunch of grapes. Ada beberapa buah anggur. Ada beberapa buah anggur. Ya, mungkin timbangannya ada 1/4 kilo, seberapa, a bunch, pokoknya seraup, apa ya, ya, gitu lah. Kemudian, then I walked home. I had a cup of coffee and 2 biscuits for morning tea. Yeah, and then I worked in my garden for 2 hours. Jadi urut-urutannya, yesterday morning I walked to the market, I bought some, kemudian then I walked home, I had a cup of coffee and 2 biscuits for morning tea. Ya, morning tea adalah kegiatan di mana di pagi hari kita istilahnya kalau orang kita nyarap gitu ya. Ada yang ngopi dengan beberapa buah biskuit, itu saja cukup untuk breakfastnya, morning tea. And then I worked, saya bekerja in my garden, di taman, di kebun saya, bisa menanam pohon baru atau memberi pupuk. Pokoknya I worked in my garden for 2 hours. Jadi dia berkebun, gardening ya, gardening for 2 hours. Nah, itu dia. A cup of coffee, 2 biscuits, looks yummy, for morning tea, and then worked in my garden for 2 hours. Kegiatannya ya, dari urut-urutan pergi ke pasar, morning tea, kemudian gardening. After that, I ate my lunch. I had rice, chicken, and vegetables. You can describe mungkin ya sedikit. Nah, ini dia. This is lunch, having lunch. I also had a banana after lunch. Kita bilang dessert mungkin ya. And then after lunch, I went to visit my friend. I went, ya, bukan go tapi went to visit my friend. We sat and talked about our families. Ya, bukan berarti gila ya. Talked about our families, how they are, something like that. Yeah, visiting my friend.
after lunch. So after lunch, don't go straight to bed, okay? It was nice to relax after my busy morning. This is the evaluative comment about the chronological order of the activities, yeah. It was, use was, not it is nice, yeah. Tapi it was nice to relax after my busy morning. This is the conclusion, bagian akhirnya. Nah, that's a little bit about writing a recount, a simple recount, yeah. This is about morning activities. Oke, demikian penjelasan Miss tentang materi kita kali ini, yaitu tentang recount. Mungkin kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, kita akan bahas nanti di Google Meet. Oke, sampai jumpa lagi.